Selamat sore, selamat datang di Handi Audio Vlog yang ketiga. Kali ini saya akan membahas tetap mengenai OEM Car Audio Upgrade. Kalau pada sesi pertama saya berbicara mengenai upgrade speaker, di sesi kedua saya membahas mengenai DSP, dan sesi ketiga ini saya akan membahas mengenai upgrade dari kelistrikan. Dalam audio, kelistrikan adalah hal yang penting karena semua yang ada di audio itu berasal dari kelistrikan yang baik, bersih, dan kokoh. Oke, kita kupas satu persatu. Kelistrikan yang baik adalah di mana semua jalur dari kelistrikan bisa mensuplai arus dengan maksimal dan tanpa adanya noise yang masuk ke dalam sistem. Kelistrikan yang kokoh adalah didapat dari koneksi yang tidak longgar dan titik tempel koneksi yang tidak ada korosi atau penghambat apapun, atau hal-hal yang bisa mengganggu transfer daya dari titik awal, yang terutama di car audio adalah dari kepala aki sampai ke perangkat audio masing-masing. Tidak adanya gangguan itu akan membuat audio menjadi lebih baik, atau mungkin kalau misalnya kelistrikan awalnya sangat jelek, maka hasilnya akan menjadi sangat baik. Kelistrikan yang bersih diartikan bisa dua hal, yaitu bersih dalam arti tidak ada kotoran fisik, dan yang kedua adalah bersih tidak ada kotoran dari elektrik. Bersih secara fisik artinya tidak ada penghalang dari transfer elektrik dari awal sampai ke akhir, yaitu adalah bersih koneksinya, seperti koneksi dari soket, koneksi dari skun maupun dari plug yang ada di audio. Bersih yang kedua adalah bersih dari sinyal, di mana penggunaan bahan penyambung arus ini harus benar-benar optimal. Jadi supaya penggunaan kabel tembaga atau perak dan tidak menggunakan kabel-kabel CCA atau kabel-kabel aluminium yang berlapis tembaga, karena kurang baik untuk mentransfer daya dari titik A ke titik B, yaitu titik awal kepala aki ke perangkat-perangkat audio yang ada di sana. Bagaimana cara kita mengupgrade kelistrikan di OEM? Pertama, membersihkan koneksi dari perangkat yang terhubung dengan audio maupun performance mobil dengan seperti membersihkan sekering, didudukan aki, dudukan OEM standar, di setiap mobil ada dudukan sekering standar. Biasanya kalau lebih baik kita pengen menghasilkan hasil yang baik untuk audio kita bisa bersihkan berkala. Jadi kita copot sekelingnya, kita lihat apakah sekeling itu korosi atau berkarat, atau mungkin biasanya akan berwarna berbeda dengan warna asli dari sekeling itu. Kita bisa bersihkan itu dengan menggunakan kontak cleaner, bisa juga dengan amplas, bisa juga dengan cutter. Jadi kita sisik pelan-pelan semua sekring satu persatu. Terus kedua juga kita bisa membersihkan sekring itu dengan membersihkan koneksi. Jadi mungkin koneksi yang ke ground, ya kan, kita copot, kita bersihkan, kita tempelkan kembali, ya kan. Hal-hal itu yang akan meningkatkan kualitas audio OEM atau standar dari mobil. Kemudian ada juga mempergunakan
kontak cleaner. Biasanya gitu di soket-soket bawaan mobil. Soket-soket seperti head unit, soket kelistrikan, atau mungkin kalau berani atau mungkin menguasai elektronik, kita bisa membersihkan kontak di ECU, konektor di ECU atau soket-soketnya dengan kontak cleaner. Kontak cleaner ini seperti cairan, seperti semprotan seperti itu, yang membersihkan peralatan yang ada di berikan kontak dari kelistrikan yang ada dalam mobil. Atau mungkin bisa juga kelistrikan kalau memang sudah upgrade, bisa di RCA, mungkin di konektor kelistrikan yang lain. Dan untuk upgrade yang kedua adalah menambahkan kabel grounding ke sistem kelistrikan mesin di kendaraan kita. Jadi kita menggunakan penambahan kabel minimal 10 AWG, ya kan, untuk menambah yang berasal dari kepala aki minus, ya kan, kepala aki langsung bisa memasuki distribution block. Dari keluaran distribution block itu kita bisa masuk ke blok mesin, kita bisa masuk ke alternator, kemudian ketiga kita bisa masuk juga ke alternator, ke AC, terus kita juga bisa masuk ke titik-titik yang sekiranya bisa kita tambahkan dengan menggunakan kabel-kabel tadi. Upgrade yang ketiga adalah menggunakan kapasitor. Penggunaan kapasitor di kelistrikan akan membuat kelistrikan menjadi lebih stabil, lebih rata tegangan, dan lebih kecil noise-nya. Biasa penggunaan dari kapasitor itu adalah sebesar 22.000 sampai 33.000 mikrofarad. Yang polar ada plus minusnya, berarti kemudian tegangannya minimal 20 volt. Biasanya penggunaan dari kapasitor ini kita letakkan di plus minus output dari alternator. Bisa juga kita taruh di kepala aki, dan bisa juga taruh di dalam konektor lighter yang ada dalam mobil. Banyak orang menggunakan kapasitor ini disebut sebagai pengirit BBM. Tapi kita bisa buat sendiri dengan menggunakan kapasitor, data yang baik tentunya, dengan ukuran 22 mikro sampai 33.000 mikrofarad. Hal itu akan membuat sinyal kelistrikan yang ada di dalam mobil kendaraan kita menjadi lebih bersih, dan hal itu akan membuat lebih baik dari audio kita. Oke, sekian Andi Audio Vlog yang ketiga. Terima kasih, sampai berjumpa, semoga bermanfaat.